Selamat sore anak-anak. Sudah siap untuk ibadah pada sore hari ini? Untuk kelas besar, coba diperhatikan Alkitabnya, buku catatan, ballpointnya, apa sudah disiapkan? Untuk anak-anak kecil, apa sudah rapi semua? Ayo, kalau sudah siap, kita akan mulaikan kebaktian pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, kemudian kita masuk dalam doa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau berkatkan padaku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo anak-anak, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti Tante Retno berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami, anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, boleh beribadah kepada Engkau. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus, urapi kami semua supaya ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Kuasa iblis, roh main-main, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak punya hidung kan? Coba tunjukkan hidungnya. Anak-anak punya mulut? Coba tunjukkan. Punya telinga? Iya, ya. Punya tangan?
Itu semua adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan berkat itu? Tuhan ingin agar kita menggunakan berkat ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Kita tetap berdiri, kita pakai gerakan ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga indahnya rambutku ini utama. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga indahnya rambutku ini utama. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Ya anak-anak, seharusnya kita menggunakan berkat yang diberikan Tuhan ini untuk memuliakan Tuhan. Kita menggunakan mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada sepasang mata yang mengawasi kita, yaitu matanya Tuhan. Kita nyanyikan pujian Hati-hati Gunakan Matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tuhan memberikan mata untuk apa anak-anak? Untuk membaca firman. Bukan untuk hal-hal lain yang jahat, tapi untuk membaca firman. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tuhan memberi mulut untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Tuhan memberikan telinga untuk apa? Untuk mendengarkan firman, supaya kita disucikan sampai disempurnakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan memberikan tangan untuk apa? Untuk mencuri? Tidak. Untuk memukul teman? Tidak. Tapi untuk apa? Untuk memuji
Tuhan untuk bertepuk tangan, untuk memberi kepada yang memerlukan, untuk menolong teman. Ya, ayo kita nyanyikan semuanya, yuk. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan telingamu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya anak-anak ya, mulai saat ini kita belajar untuk menggunakan berkat Tuhan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bagaimana kita akan menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, Tante akan membacakan pengumuman ya. Ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Ya. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulangi, KZYIYNP. Ya. Dan kemudian yang terakhir, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Minggu tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis ikut mendengarkan firman. Itu pengumuman yang Tante bacakan. Ayo sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ya, kita masih tetap berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku mau mendengarkan. Ya anak-anak, ayo kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengurapi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin
ibadah kami dari awal hingga pertengahannya. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mengerti dengan benar. Urapi Tante Retno yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa iblis, roh main-main, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Yuk anak-anak, sekarang anak-anak boleh duduk dengan manis. Ya, anak-anak, tentunya anak-anak tahu matahari bukan? Ya, matahari itu sumber kehidupan. Tanpa matahari, dunia ini akan menjadi gelap dan dingin. Tanpa matahari, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Sebab tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanan. Kalau tumbuhan mati tidak bisa hidup, otomatis hewan dan manusia akan mati. Berarti tidak ada kehidupan. Betapa pentingnya peran matahari dalam kehidupan kita. Ya, matahari itu adalah gambaran dari kasih Allah Bapa, gambaran dari Allah yang memberikan kehidupan. Ayo kita baca di Mazmur 84 ayat 12a. Ya, Mazmur 84 ayat 12a. Ya, Tante Retno bacakan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ya, Tuhan hanya memberikan kasih, kebaikan, kehidupan kepada setiap orang. Apa buktinya Tante? Ya, ayo kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah bukti dari kasih Allah ya. Tante bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu bukti dari kasih matahari, kasihnya Allah. Allah tidak menyayangkan miliknya yang paling berharga, miliknya yang paling dikasihi untuk memberikan kepada manusia, untuk mati di salib, untuk menyelamatkan manusia. Kalau anak-anak misalnya mempunyai barang yang indah, barang yang berharga, ya, tentunya tidak mau diberikan kepada teman, tidak mau diberikan kepada orang lain, tetapi pasti disimpan untuk diri sendiri. Tetapi tidak dengan Allah, ya. Allah rela memberikan itu untuk memberi keselamatan. Bagaimana caranya, Tante? Nah, kepada siapa keselamatan itu diberikan? Ya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya. Kemudian kalau sudah percaya, bertobat. Stop berbuat dosa, ya. Mati terhadap dosa.
ya. Kemudian yang mati dikuburkan di dalam air baptisan bersama Tuhan untuk bangkit mendapatkan hidup yang baru, hidup yang benar, ya. Selamat artinya benar, ya. Tapi kasih matahari tidak sampai di situ, tidak hanya memberikan keselamatan, ya. Kita yang dulu menjadi domba liar, sekarang menjadi dombanya Tuhan, ya. Kasih matahari lebih jauh membimbing kita, menggiring kita untuk masuk di dalam kandang penggembalaan. Apa kandang penggembalaan itu? Yaitu ketekunan 3 macam ibadah. Yang pertama, ketekunan di dalam ibadah raya, yaitu persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan karunia Roh Kudus. Ya, biasanya kita lakukan pada hari Minggu, ya. Di ibadah ini ada kesaksian-kesaksian, ada pujian bagi Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, yaitu ibadah pendalaman Alkitab dan korban Kristus. Ya, itu adalah persekutuan dengan anak Allah, ya, dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Di sini kita akan belajar firman Tuhan. Kita semakin disucikan, ya, dan juga disucikan setiap hari sampai menuju kepada kesempurnaan, ya, sehingga kita nanti akan mencapai kesempurnaan seperti Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga adalah ibadah doa penyembahan, yaitu persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita dipenuhkan oleh kasih Allah. Nah, ya, di dalam ibadah penggembalaan ini, ya, tubuh, jiwa, dan roh kita akan melekat pada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sehingga setan tidak bisa menjamah kita. Kita hidup benar-benar sebagai domba Allah, ya. Coba kita baca Yohanes 21, ya. Di situ Tuhan 3 kali, ya, mengatakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ayo kita baca dulu Yohanes 21 ayat 15b. Tante bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perkataan ini diulang lagi di Yohanes 21 ayat 16b. Ya, Tante baca. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Masih diulang lagi, ya, di Yohanes 21 ayat 17b. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, dari ketiga pernyataan Tuhan ini menunjukkan betapa pentingnya penggembalaan. Di dalam penggembalaan, ya, melalui firman penggembalaan. Apa itu Tante firman penggembalaan? Firman yang benar, yang disampaikan dengan berulang-ulang, itu firman penggembalaan. Kita akan dididik, kita ditata, dibentuk sampai akhirnya disempurnakan, ya. Kita akan mengalami penyucian demi penyucian sampai kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem baru, hidup selamanya bersama Tuhan.
Ya, kalau kita mau taat dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mau menerima kasih matahari mengerjakan kehidupan kita, maka kita akan mencapai kesempurnaan dan bersama Tuhan di Yerusalem baru. Tetapi bagaimana nasib dengan orang yang tidak mau dengar-dengaran, dengan orang yang menolak kasih matahari? Ayo kita baca di Wahyu 16 ayat 8 sampai 9a. Ya, Tante bacakan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. 9a. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Nah, anak-anak, itulah akibat dari menolak kasih matahari. Kasih yang awalnya matahari yang awalnya memberikan kasih untuk kebaikan, tapi karena ditolak, ya, matahari itu akan menghanguskan. Maksudnya apa? Akan menghukum, ya. Orang yang menolak kasih matahari, yang tidak mau taat dengar-dengaran akan menerima hukuman. Menerima hukuman dari Tuhan, ya, sampai pada akhirnya nanti hukuman kekal. Di mana? Di neraka. Untuk itu anak-anak, ayo kita belajar untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita belajar untuk tekun dalam 3 macam ibadah. Tante, saya kan masih kecil. Tidak apa-apa ya. Kita belajar, ya. Belajar untuk tekun dalam 3 macam ibadah. Supaya untuk selanjutnya Tuhan yang mengerjakan kita, ya, melalui firman penggembalaan. Sampai saatnya nanti kita disempurnakan. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian lagi, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku mau mendengarkan. Ayo anak-anak, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Tante Retno berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, rindu untuk menerima kasih matahari. Kami mau belajar untuk taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Mari Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami bisa dibentuk sampai menuju kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Tuhan memberkati.